Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini illa annahu qala An Sulaiman bin Amir ad-Dumi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Idza aftara ahadukum fayuftir ala tamrin nahu barakatun fa illam yajid tamran fa yubtir alal ma'i fa inna tuhur raw Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wal Hakim an Sulaiman bin Amir ad-Dubi radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum fayuftir ala tamrin fa innahu barakah." Apabila seorang di antara kamu dia akan berbuka puasa, hendaknya ia berbuka puasa itu dengan kurma. Fa innahu barakatun, sungguhnya kurma itu barakah. Fa illam yajid tamran fayuftir alal ma' fa innahu tahur. Apabila ia tidak mendapatkan kurma, maka ia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, sungguhnya air itu suci. Ini amalan yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, baik itu puasa yang namanya Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 ataupun Lailatul Su'ud, yakni tanggal 28, 29, 30. Itu Nabi melaksanakan ibadah puasa, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Ada puasa tahunan seperti Sitta bin Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana wa atba sitta min Syawal wa ka'annama shawmad dahri. Rawi Bukhari Muslim an Habib Hurairah. Siapa saja yang puasa Ramadan dan mengikuti sesudah puasa Ramadan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa satu tahun. Alhamdulillah. Ada lagi puasa Arafah setiap tahun sekali, puasa Yaumul Arafah. Ada lagi puasa apa? Tanggal 9, 10 di bulan Muharram, puasa Tasu'a dan Asyura. Ada lagi puasa Rajab dan puasa di bulan Sya'ban. Apabila seorang di antara kalian sedang berpuasa dan waktu berbuka puasa, disunnahkan untuk berbuka puasa dengan korma. Fa innahu barakatun, sungguhnya korma itu barakah. Itu sunnah min sunan Rasul. Sebab buah korma adalah ciri khas buah pohon yang tumbuh di jazirah Arab. Pohon gurun pasir adalah pohon korma. Karena tumbuh gampang, buahnya yang begitu lebat, itu gampang dijumpai di tanah Arab. Itu dulu. Kalau di negara kita, saking hebatnya negara kita, pohon korma nggak ada, tapi buah korma banyak bener. Apalagi di Tanah Abang, ngambrak, macam-macam bentuk dan merek asal usul itu korma dari negara Jazirah
Arab. Karena Nabi kita orang Arab, makanan kesusahannya, makanan kesukaannya adalah korma. Kita harus ikut sunnah makan korma. Makanya bulan Ramadan korma di mana-mana banyak. Karena ittiba bisunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ngikuti sunnah Rasul. Karena Nabi kita orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, bahasanya bahasa Arab. Orang-orang ahli surga nanti bicaranya dengan bahasa Arab. Orang Arab suka makan korma. Tuh Nabi kita orang Arab dari suku bangsa Quraisy, lahir di kota Mekah dan wafat dikuburkan di kota Madinah di dalam Masjid Raudhah ataupun Masjid Nabawi. Coba kalau nabinya orang Betawi, apa aja ada, ongol-ongol ada, ancemon ada, semuanya ada. Karena negeri kita ini adalah negeri yang makmur dan subur, makanan apa aja ada. Di Arab nggak ada makanan, singkong nggak ada. Karena makanan yang enak kan dari singkong, keripik dari singkong, ancemon dari singkong. Apa lagi? Jeplak dari belum dari tepung beras. Dari tepung beras tuh yang terkenal apa? Kue putu. Kue putu. Dari tepung beras. Dodol. Apa lagi? Banyak lah, gemblong, aji tuh banyak tuh. Alhamdulillah dari segi makan aja negeri kita banyak. Belum dari goreng-gorengan, apa nih digoreng? Alhamdulillah. Ada matang 2 kali. Makanan matang 2 kah? Sang udah matang digoreng lagi. Cepedak udah matang digoreng lagi. Luar biasa Indonesia. Harus kita bersyukur kepada Allah kita tinggal di Indonesia, negara yang makmur, yang subur, apa aja kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan fa ilam yajid tamron, kalau nggak ada korma cukup yang namanya air. Setidak-tidaknya sesuatu yang manis, air teh lah. Air teh Pak, sunnah Pak, manis. Kalau babak katong kopi kagak sunnah karena pahit. Karena apa? Pahit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqalla ar-rajulu tu'ma muli al-jawfuhu nuran Raudailami wa Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Idza aqalla rajulu tu'mah," apabila seseorang sedikit sekali makannya, muli'a jawfuhu nuran, Allah akan dipenuhi jawfuhu, perutnya itu, nuran, cahaya. Ini khusus para santri nih. Para santri memang harus sering-sering puasa dan sering-sering perutnya lapar. Kenapa? Biar gampang masuk ilmu, biar cepat paham yang disampaikan oleh kiainya, biar gampang menghafalnya, biar cepat pahamnya, karena perut dalam keadaan lapar. Kalau belajar perut dalam keadaan kenyang, ngantuk. Apalagi ada kipas angin, udara dingin, ngantuk. Kan? Makanya santri-santri itu kalau di daerah-daerah itu, waktu zaman saya itu masak berkelompok-kelompok pakai kayu bakar. Jadi makan pagi nggak ada, ntar jam 10 makan. Biar kuat sampai sore. Tuh pagi suruh ngapel ya. Itu kesederhanaan. Kenapa hidup dalam keadaan sederhana? Karena santri harus mentalnya kuat, hidup sederhana. Siapapun orang yang ingin menjadi
pejuang dan penerus dakwah Nabi Muhammad SAW harus hidup sederhana. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayul islami afdalu? Ya Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Salah satunya it'amu ta'am, kamu berikan makan kepada orang lain, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang-orang dimasukkan ke dalam surga, para malaikat yang ada di dalam surga dari malaikatur rahmah, mereka menanyakan, hei manusia, kenapa kalian berada di dalam surga? Apa sih salah satu amalan yang terbaik yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Apa kata mereka? Nahnu nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum dadaan wala syukura. Dulu ketika kami tinggal hidup di alamud dunya, kami suka ngasih makan kepada orang lain, dan kami tidak mengharapkan sedikit pun balasan dan ucapan terima kasih, semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wahdah. Orang yang suka berbagi, hidupnya berkah, anak cucunya jadi berkah, hidupnya mudah dan gampang. Alhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija uqimatis salatu hadaratul asa fabda'u bil asa. Riwayat dari Aisyah, rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ahmad wa Daruqutni wa Baihaqi, qalu hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang sahih, perawinya ahli hadis banyak banget ini. Dari sumber Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza uqimatus salatu, apabila didirikan salat, wa daharatul asya'u, dan telah datang waktu salatul isya, fab'adu bil asya, maka mulailah makan malam. Apabila didirikan salat, komandankan azan salatul isya, makanan sudah tiba. Makanan sudah tiba. Makan dulu atau sholat isya dulu? Makan dulu. Nabi suruh makan dulu. Tergantung kita. Tergantung kita. Namanya makan udah siap, apalagi anget, jangan ditunda-tunda. Masa iya diangetin lagi? Apalagi umpama kalau lagi sembahyang, makanan udah siap, baca alam taroh aja, ama inna atoina, cakep. Doanya yang panjang-panjang. Doanya jangan panjang-panjang. Doa selamat aja. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi. Itu aja dah. Langsung dakwah. Jamaah girang bener. Asik nih, imam favorit ini mah. Nanti. Tuh. Apabila telah didirikan waktu solat, apabila telah didirikan solat, komandan azan telah terdengar waktu solatul isya, datang tuh makanan isya, makanan malam sudah datang, duluin itu makanan. Makanya sebelum kita ke restoran ataupun habis sholatul maghrib menjelang waktu isya, istri kita jangan nyiapin makan, ntar dulu. Jangan dikasih lihat tuh meja, tutupin aja udah, tutup sangu, tutupin. Nah, dahulukan isya. Kenapa? Takut sholatnya nggak khusyuk. Kalau memang kita tinggalin yang namanya makan, kemudian kita sembahyang, kalau kita sembahyang lebih khusyuk, silakan, itu lebih afdal. Begitu juga ngaji, jangan lama-lama.
Begitu juga Ngaji. ngaji jangan banyak-banyak Ustaz, cukup 3 hadis aja. Iya. Cakep dah. Bisa udah ditandingin. Sop kaki udah disiangin, mangkok-mangkokin mipoyayan. Kalau umpama adem kan kagak enak. Orang Jakarta makan sop biasanya panas. Betul? Oh. Akur gak? Akur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala adukum ta'aman fayazkuru ismallahu ta'ala. Apabila makan seorang di antara kamu, ini masalah makan, terusin aja hadisnya karena berkaitan. Apabila makan seorang di antara kamu makanan fayazkuru ismallah, hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Fa idza nasiya, kalau dia lupa, ayat karasmallahu alaih, menyebut nama Allah fi awali, di permulaan, falyakul, hendaknya dikatakan bismillah ala awalihi wa akhirihi. Apabila seorang di antara kamu makan kemudian lupa, ini kadang-kadang kita lupa baca bismillah, apalagi ikan pecak rame, mesor asem, waduh mantep gak? Ini kadang-kadang kita lupa, gare-gare nasinya ngebul, ikan keramenya baru serok, kan gurih banget itu. Emang disengaja, emang dari pagi emang kagak makan, itu makannya lahap bener. Daun-daunan banyak, pete tua lagi. Waduh, habis dibakar, mantep bener. Kadang kalau lagi makan enak, kadang-kadang manusia lupa. Ya Allah, gua tadi udah baca bismillah belum? Belum. Kita baca bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Walaupun tinggal sesuap, walaupun tinggal baca bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Begitu juga ngopi. Ngopi bah, jahe ciri khas musola Sahidin. Ini jahe udah diminum tinggal tiris, baru lupa baca bismillah, udah tinggal tiris, kokop udah. Kokop udah. Ini gelasnya dimiringin, walaupun tinggal setetes. Bismillah awaluhu, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebelumnya kita berdoa, Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dari rezeki yang telah Kau berikan kepada kami. Selamatkan diri kami dari siksa api neraka. Kenapa ketika doa makan minta tambahin rezeki dan mohon kepada Allah diselamatkan dari siksa api neraka? Karena dari sebab rezeki nikmat yang pada kita, banyakkan kita lupa ataupun kita kufur nikmat, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia terjerumus dengan harta jabatan yang Allah berikan, dia kurang bersyukur kepada Allah. Makanya Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Ketahuilah suatu saat nanti dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nanti nikmat itu akan dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim